suami enggak sih, suami sebetulnya dari dulu awal memang udah komitmen untuk saling support pekerjaan ya, mau bisnis, mau entertainment. Yang jelas tapi satu, kenapa dia support, karena dia tahu aku orangnya tanggung jawab gitu. Jadi kalau ke anak ya ke anak, ke suami ke suami. Di bulan Ramadan ini kan menjalani puasa kan lagi musim. Kalau aku kebetulan ya karena ini anak udah setahun, aku udah mulai puasa ya. Kalau yang tahun lalu aku belum, karena benar-benar baru melahirkan. Yang tahun ini aku sudah mulai puasa, kecuali ketika sedang berhalangan sih. Ada kabar menyadap HP suami sendiri itu karena apa sih, insecure karena berat badannya? Enggak, itu dari waktu masih pacaran belum nikah malah. Enggak, aku emang dari kecil suka iseng aja, cita-citanya dari jadi detektif gitu loh, jadi intel. Jadi ya udah, itu bukan lagi mau cari tahu, emang lagi iseng aja sih sebenarnya. Tapi dari suami sendiri ada keberatan nggak kakak tingkah kayak gitu? Ya pasti keberatan lah, dia kaget aja ngeliat istrinya kelakuannya bener-bener kayak intel gitu. Aku sampai bilang, pokoknya aku nggak usah cari tahu, aku bisa tahu, apalagi aku cari tahu, ini aku cuma lagi iseng gitu. Itu nyadap WA-nya, IG-nya atau cuman pakai aplikasi yang Iya. Di luar dari iseng, apa karena emang ada rasa cemburu yang berlebihan gitu kak? enggak sih sebenarnya, enggak. Penasaran aja waktu itu waktu mau nikah, ada kesempatan di depan mata, ya sudahlah aku iseng, tapi ternyata isinya fine aja, ya udah alhamdulillah dan lanjut nikah gitu. Ada yang ngajarin nggak sih kak, atau mungkin ngotak-ngatik Ada sendiri? adekku. Jadi waktu itu aku lagi ada HP suamiku, aku lagi pegang, terus adekku tiba-tiba, kak mending download ini, langsung di ini aja gitu. Jadi oh iya boleh juga ya, terus habis itu ya udah, terus iseng deh aku baca-baca sampai chat yang lama itu ada semua. Dan ya alhamdulillah sih, intinya sekarang menikah kan berarti aman. Sekarang masih ada nggak iseng kayak gitu juga nggak? Lagi nggak kabur, soalnya nih udah anak dua, kayaknya udah kepikirannya tuh udah fokus anak dan suami aja tuh udah susah banget gitu. Berapa lama waktu itu nyadap HP suami? Sampai dia tiba-tiba tahu aja, loh kok ini kamu bisa tahu sih aku kesini, kok kamu bisa tahu ada orang ini chat. Lama-lama dia curiga kan, akhirnya oh alah disadap tuh gitu. Ada seminggu atau sebulan? Kayaknya 2 mingguan. Oh, 2 mingguan Reaksi dia ada. sendiri waktu itu ada kayak kesel atau gitu? Enggak sih, Biasa aja. dia nggak pemarah sih orangnya dia. Cuman kayak shock aja, lo kok bisa kayak gitu. Itu nggak ada apa-apa. Iya kayaknya dia begitu, atau mungkin kalau ada apa-apa untung nggak di HP yang ini gitu. Aku saya waktu itu bercandaan, kan dia bilang gitu kan, untung nggak ada apa-apa, atau di HP yang lain, ayo gitu. Kak, masih di bulan Ramadan nih kak, ada nggak sih kak cerita sedikit di masa kecil gitu waktu sahur seperti apa, kan kayak keliling-keliling kampung atau bangunin orang sahur di masjid? Oh iya, kalau waktu kecil ya, aku kan tinggal di kota kecil tuh di Cilacap ya. Kita kan harus, nggak tahu pada ngalamin nggak, harus ngisi buku terus tanda tangan ustadz kalau misalnya sholat di masjid. Jadi kalau dulu aku kecil tuh ada begitu tuh, dikasih buku Ramadan, jadi kita ngaji sholat tuh di musola atau di masjid tuh harus tanda tangan dari imamnya gitu kan. Nah jadi setiap habis sahur aku sama temenku tuh selalu sholat subuh ke masjid, malam taraweh, harus ada tanda tangannya tuh selama sebulan. Nah yang lucu tuh sempat ada kisah horor. Jadi aku habis sholat subuh ke masjid, yang aku ingat banget ya, sholat subuh di masjid, pulang ke rumah, terus aku sama temenku ngeliat pocong. Jadi waktu itu aku bingung, loh ini kan bulan Ramadan, tapi kok kita ngeliat hal-hal yang aneh ya gitu. Tapi itu waktu kecil aja sih, Sempet keliling-keliling kampung daerah-daerah sekitar keliling juga, enggak sih, lebih kalau bangunin sahur enggak, mungkin karena perempuan kali ya, nggak boleh kayaknya sama mamaku, jadinya ya cuman sholat aja di situ. Pas lihat pocong itu gimana kak reaksinya, kabur kan langsung apa? Enggak, aku santai banget, temanku udah megangin tangan, jadi itu di depan rumahku tuh di antaranya gitu loh. Ya udah aku jalan aja santai, besok pagi baru sadar, hah kayaknya tadi pagi gitu. Aku telepon temanku, iya makanya aku tarik tanganmu, katanya gitu. Kalau halu kan sendiri ya, ini berdua masalahnya waktu itu, jadi keinget terus tuh kalau bulan Ramadan subuh-subuh pulang dari masjid. Kak, melihat musibah yang baru terjadi kan sempat Kak Vicky sendiri, kalau misalnya boleh update kesibukannya apa sih sekarang? Udah lama nih. Iya. Kesibukan ya. Belakang nih, Kak. Kesibukan yang pasti ngurus anak ya, itu pasti. Terus kebetulan aku kan setelah anak setahun nih baru mulai berani banyak aktivitas yang keluar rumah ya, mulai lebih berani juga karena alhamdulillah sudah mendapatkan vaksin ya, walaupun kita tetap harus selalu menjaga kesehatan kapanpun. Jadi kesibukannya ya sudah mulai ngambil tawaran menjadi udah mulai ngambil. kemarin baru dari Semarang juga.
Terus juga aku lagi buka toko tani, toko sembako di Solo. Makanya kemarin aku bilang aku hampir sebulan tuh di luar kota gitu kan. Sebetulnya satu udah ada di Bintaro, terus aku buka juga di Solo gitu toko sembako, karena kan sembako itu kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jadi ini benar-benar komoditas dari petani langsung ke masyarakat dengan harga di bawah pasar. Berarti bisa dibilang setelah sibuk ngurusin anak, bakal balik lagi ke dunia entertain sama ke dunia bisnis gitu. Iya, betul. Maksudnya kembali ke dunia entertain itu maksudnya bisa dibilang nanti kegiatannya bakal sibuk, padat. Nggak worry anak nggak ada yang nungguin atau gimana, apa anak udah bisa ditinggalin? Pasti worry ya, apalagi aku tipe yang benar-benar ngurus anak banget gitu ya. Itulah kenapa kemarin terutama selama pandemi aku benar-benar setahun tuh nggak kemana-mana, benar-benar full ngurus anak. Dan walaupun ada mbaknya yang bantuin, tetap aja aku maunya tuh aku sendiri yang megang dan ngurus anak. Jadi kalau misalnya pergi pun sebisa mungkin, kalau yang dulu anak pertama nggak pandemi aku bawa biasanya, tapi kalau lagi pandemi gini biasanya kalaupun harus keluar kota aku akan kalau bisa yang paling cepet deh, kalau bisa PP deh di hari yang sama gitu. Kak, kemarin sempat berat badannya kan sempat agak mentok tuh, sekarang udah turun lagi, mungkin bisa diceritain susah berapa kiloan? Itu mah bukan agak montok lagi, kayaknya sudah mengembang. Itu aku naik 30 kilo, aku 2 kali hamil naiknya tuh 30 kilo. Jadi waktu anak pertama udah sempat turun 25 kilo, terus baru masih sisa 5 kilo, hamil lagi naik lagi 25 kilo, jadi total 30 kilo lagi gitu ya. Ini sih aku jujur aku masih proses lagi, masih ada target 5 kilo lagi, tapi ya alhamdulillah sih udah lumayan turun 25 kilo, jadi ya menghargai prosesnya dan juga masih menjaga pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, jadi lebih di badan juga lebih nyaman, lebih percaya diri, tapi juga ASI untuk anak aku benar-benar ngutamain, karena aku masih menyusui, aku ngutamain ASI anakku. Alhamdulillah dapat rezeki ASI, aku maksimalkan, jadi aku dietnya nggak berani yang aneh-aneh. Akhirnya konsultasi ke dokter gizi, makanya aku bilang dietku diet yang sehat dan juga ASInya masih tetap bagus. Sempat ada cibiran nggak sih waktu itu? Enggak. Masih ditanya lagi kali itu. Seperti apa nanggapinya? Tapi ada aja ya, ada aja, apalagi kan kalau dulu kan aku hitungannya ya, memang kalau pipi nggak usah ditanya dari dulu cabi ya, tapi kan badanku hitungannya kata orang-orang kurus gitu ya, terus tiba-tiba naiknya banyak ya, pasti ada aja cibirannya tuh, ada aja buliannya, ada aja. Tapi ya aku dari kecil sudah sering menghadapi hal itu, karena aku basically dari kecil memang nggak kurus, udah berkali-kali menghadapi proses dari gendut ke kurus, menurunkan berat badan, jadi ya lama-lama udah tebal aja, dan cuman berpikir udah yang penting aku fokus ke anak. Suamiku juga membesarkan hati adalah jangan ambil haknya anak, karena aku memilih untuk menyusui, berarti kan aku harus komit di situ, harus konsisten di situ, jadi nggak boleh memaksakan untuk diet yang aneh-aneh. Kata suamiku, hak anak dulu, kalau kamu kurus ada prosesnya, itu bonus gitu, jadi ya dinikmati dulu sih. Waktu itu berat badannya berapa kok kalau boleh tahu? Aku sempat jadi 86. Itu aku abis waktu melahirkan anak yang kedua tuh 86. Kalau sekarang udah 59 sih. Aku pengen 55 lah target, tapi kata dokter giziku sih target dia 58 aja, itu udah berat normal. Tahun berapa kak? Apanya? Tahun berapa waktu itu? Tahun lalu, anakku kan baru setahun yang kedua. Jadi dalam berapa lama? Oke, jadi sebetulnya tuh prosesnya tuh nggak langsung ya. Jadi memang awal turun, terus sempat ada fase stuck, sempat sedikit naik, kayak gitu terus aja. Padahal aku udah olahraga, makanku juga ya sebatas seperlunya gitu. Sampai akhirnya di awal Januari itu aku pergi ke dokter gizi, dalam waktu 6 minggu aku turun 10 kilo. 6 minggu? 6 minggu turun 10 kilo, yaitu pola makan yang sehat, olahraga yang teratur gitu, jalan kaki setiap hari, nggak boleh teratur aja sih, ya nasi ada, sayurnya ada, buah, terlalu protein juga. Berarti nggak ngurangin porsi makan atau nggak Porsi ganti makan, makanannya gitu? porsi makan sih lebih ke diatur aja sih. Jadi misalnya jam makannya, porsinya tuh ada, misalnya proteinnya ada gram-gramannya gitu. Oh itu sempat stres juga nggak sih kan, down gitu karena kan mikirin berat badan dan dicibir juga sama Oh iya, orang. itu pasti. Jadi aku sambil menghimbau semua teman-teman ibu-ibu di luar sana yang sekiranya baru melahirkan atau sudah lama melahirkan, yang lagi nggak pede atau ya dicibir atau apa karena misalnya bentuk badannya belum balik,
kalian tidak sendiri, itu terjadi di banyak orang. Jadi harus jangan dibawa stres. Kalau memang ada waktunya kita berusaha